Oke, selamat pagi sahabat Tumai, subscriber setia saya. Jadi pagi hari ini saya mau menanggapi tentang sebuah video yang viral yang di Maluku bahkan sudah di-share bahkan di seluruh Indonesia ya. Ya, bahkan saya pun beberapa kali menonton video ini. Dan juga beberapa teman-teman juga yang sharing dan bertanya kepada saya tentang masalah ini ya, tentang seorang pendeta muda yang bernama Ibu Cynthia De Freitas yang berpindah keyakinan menjadi seorang mualaf ya. Ada beberapa hal yang akan saya tanggapi melalui video ini tentang masalah ini. Yang pertama mengenai status Ibu Cynthia De Freitas ini yang mengaku-ngaku sebagai seorang pendeta. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang kependetaan, sistem kependetaan di Gereja Sidang Jemaat Allah atau GSJA. Ya, karena Ibu Cynthia ini sebelumnya dia adalah istri dari seorang pendeta yang bergabung di Gereja Sidang Jemaat Allah atau GSJA daerah Maluku ya. Jadi GSJA di daerah Maluku bahkan di seluruh Indonesia itu aturannya sama. Jadi kependetaan GSJA yang pertama adalah ketika kita menjadi seorang pendeta, yang pertama ketika kita lulus dari sekolah teologi ya, kita harus mendaftar sebagai pelayan Injil di badan pengurus daerah setempat di mana kita bergabung ya. Ketika kita pertama kali mendaftar dan kita telah diterima menjadi pelayan Injil, kita akan diberi surat SK sebagai seorang penginjil dengan based kependetaan kita adalah PI. Jadi seseorang yang punya PI di GSJA itu ya mungkin belum memegang based. Dia hanya sebagai seorang pelayan Injil yang terdaftar ya di badan pengurus daerah. Dia mendapatkan baselit ketika statusnya naik menjadi PDP atau pendeta pembantu. Jadi ketika kita naik level kita atau status kita menjadi PDP, pendeta pembantu, baru kita mendapatkan baselit kependetaan dari badan pengurus daerah GSJA setempat. Jadi ketika kita PDP itu sudah ada baselitnya. Dan juga naik posisi menjadi PDM atau pendeta muda ada juga baselitnya. Dan yang terakhir adalah ketika kita dilantik menjadi pendeta penuh atau pendeta itu juga ada baselitnya. Jadi itulah sistem kependetaan yang ada di GSJA, di mana suami Ibu Cynthia-nya adalah pelayan Injil di GSJA, dan saya rasa aturannya sama ya di seluruh Indonesia. Jadi kalau Ibu Cynthia ini mengaku sebagai seorang pendeta, tinggal hanya diklirkan aja. Bisakah dia menunjukkan baselitnya sebagai seorang pendeta di GSJA? Itu. Ada nggak baselit atau surat kependetaannya? Itu. Kalau dia tidak bisa menunjukkannya, berarti benar dia hanya ngaku sebagai seorang pendeta, tapi dia bukan seorang pendeta. Karena dari video yang saya tangkap dikatakan bahwa Ibu Cynthia ini bukan seorang pendeta, tapi suaminya yang seorang pendeta. Tapi biasa di Maluku itu, kalau suaminya pendeta, biasa ibu gembala biasanya secara otomatis dipanggil ibu pendeta. Itu sesuatu yang biasa ya. Tetapi berbicara mengenai status kependetaannya, ya harus punya baselit kependetaan. Jadi ada yang suami punya sebagai pendeta, punya baselit kependetaan, ada istri juga tidak tergabung sebagai pelayan Injil di GSJA, maka dia tidak memiliki baselit kependetaan dan dia tidak bisa dikatakan sebagai seorang pendeta ya. Itu boleh aja orang manggil dia ibu pendeta, tapi statusnya sebenarnya bukan seorang pendeta, karena kependetaan di GSJA itu harus ada baselit kependetaan. Nah itu. Dan juga yang berikut adalah mengenai latar belakang dari Ibu Cynthia De Freitas ini ya. Di dalam video yang saya
nonton ya, dan saya tangkap di situ dikatakan bahwa Ibu Cynthia ini memiliki latar belakang yang kurang bagus ya. Dia bercerai dengan suaminya yang seorang pendeta ini. Nah, yang dia selingkuh dengan pria yang lain, Bapak Ibu. Dan yang kedua, dia terlibat dalam kasus penipuan arisan online atau penipuan arisan ya. Memang saya sendiri, kita juga nggak bisa membuktikannya ya. Hanya orang-orang terdekat beliau yang bisa membuktikannya ya, menjadi saksi hidup ya tentang latar belakangnya. Menurut saya dengan kehidupan Ibu Cynthia seperti ini ya, kita nggak usah menghakimi ya. Kalau dia memang punya latar belakang seperti itu ya, kita serahkan aja kepada Tuhan. Mudah-mudahan di agama yang baru dia menjadi lebih baik, dia bertobat dan tidak hidup dalam sesuatu yang tidak baik ya. Itu dia nggak usah kita fokus dan kita terlalu berlebihan menanggapi status dia ya, atau latar belakangnya dan kehidupannya di masa yang lalu ya. Biarkan aja dia ya, karena setiap orang itu bertanggung jawab dengan kehidupannya itu. Jadi nggak usah kita ungkit-ungkit, kita menghakimi, karena penghakiman itu adalah milik Tuhan ya. Jadi kita doakan supaya Ibu Cynthia lebih baik lagi ya. Dan hal yang ketiga yang menjadi sorotan banyak sahabat yaitu mengenai kok bisa ya seorang pendeta di daerah Maluku bisa menjadi seorang mualaf ya. Tanggapan saya adalah ya, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, Bapak Ibu. Semua bisa ya. Tidak mengherankan seorang pendeta menjadi seorang mualaf, dan juga sebaliknya seorang ustadz menjadi seorang murtadin ya. Itu sesuatu yang biasa ya, tidak perlu kita heran ya. Dan karena kita tahu bahwa Indonesia adalah negara hukum ya, dan di negara ini setiap warga negara itu punya hak untuk memeluk agama apapun, untuk berpindah, menukar keyakinannya, berpindah dari agama satu dengan agama yang lain, itu diberi kebebasan ya. Jadi tidak ada sesuatu yang salah ya ketika pendeta atau kita menjadi murtadi, menjadi mualaf, atau yang menjadi murtadin ya. Itu tidak sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan ya, karena itu adalah hak asasi seseorang dan pilihan seseorang ya. Jadi kalau Ibu Cynthia ini berpindah ya kita akan tidak bisa mencegah dia, karena dia punya keputusan sendiri. Dia sudah dewasa dan sudah tahu memutuskan yang terbaik ya. Jadi tidak mengherankan ya, sekarang udah banyak ya di Indonesia ya. Ada yang pendeta menjadi mualaf ya, ustadz menjadi murtadin ya, itu biasa. Jadi tanggapan kita adalah yang penting ketika seseorang berpindah agama, jangan dia menjelekkan agamanya yang lama ya. Tetaplah fokus ya dengan keyakinan yang baru, dengan agamanya yang baru, supaya hidupnya makin lebih baik ya. Kalau kita berpindah agama terus kita menjelekkan agama kita yang lama, berarti kita ini orang-orang barisan sakit hati. Jadi nggak usah kita tanggapi yang berlebihan. Apa yang dilakukan oleh Ibu Cynthia, kita doakan supaya di agama yang baru dia tidak menjelekkan agama yang lama. Dia tetap fokus untuk belajar agama yang baru, dan kiranya dia menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang terakhir, tanggapan saya bagi saudara yang ada khususnya di daerah Maluku ya, jangan karena gara-gara Ibu Cynthia ini kita orang Maluku ya, antara Muslim dan Kristen atau Salam dan Sarani menjadi bentrok, menjadi konflik akibat ada satu orang yang berpindah agama ya. Jadi anggaplah perpindahan agama itu sesuatu yang biasa ya. Itu adalah hak seseorang untuk memilih agama apapun. Jadi kita tidak boleh mengintervensi hak dia, hak seseorang untuk berpindah agama ya. Jadi tetaplah menjaga kerukunan, tetaplah kita menjaga persaudaraan di Maluku ya. Bahkan
di Indonesia ini, ya. Jangan karena kita berbeda agama kita saling bermusuhan. Kita berbeda bukan untuk saling menyerang, kita berbeda untuk saling memperlengkapi, membangun bangsa ini. Karena setiap orang punya keputusannya masing-masing, termasuk Ibu Cynthia ini, ya. Saya percaya Ibu Cynthia sudah pernah sekolah teologi, sudah pernah ada di dalam ladang pelayanan, dan kemudian berpindah agama, ya. Kita serahkan kepada Tuhan. Itu adalah pilihan dari Ibu Cynthia. Dia sudah dewasa dan dia sudah bisa memutuskan pilihan yang terbaik. Oke, demikian tanggapan dari saya. Jika ada tanggapan yang lain dari teman-teman semua, boleh komen. Oke, selamat siang kita semua.